Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Penilaian Investasi Proyek dan Biaya Modal pada PT POPMI. Sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Saya, Dede Siti Nurjana, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Kak Siti Nurul Ulfa, kemudian Kak Dina Fitria, dan yang terakhir ada Kak Sierra Vina yang akan membantu dalam presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester. Baik, kita mulai untuk ke materinya, yaitu deskripsi proyek. POPMI merupakan salah satu merek mie instan populer di Indonesia sejak diluncurkan pada tahun 1987. Ia menjadi pilihan yang dicari oleh kalangan milenial dan kaum muda sebagai sajian instan dalam satu cup dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat potensi pasar yang tinggi. PT POPMI berencana membangun anak pabrik pop mie dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Selanjutnya, tujuan proyek ini yaitu pembangunan anak pabrik PT POPMI dapat bervariasi tergantung pada strategi perusahaan dan kebutuhan bisnisnya. Namun, tujuan utamanya yaitu meningkatkan kapasitas produksi pop mie dan peningkatan kualitas produksi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Estimasi biaya. Total estimasi biaya investasi proyek ini adalah 25 miliar. Biaya ini mencakup biaya pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan, serta modal kerja awal. Proyeksi pendapatan. Selama 10 tahun mendatang, diperkirakan arus kas masuk pendapatan mencapai 40 miliar per tahun. Dan biaya produksi tahunannya sebesar 31 miliar. Hasil analisis, perubahan harga jual produk, biaya produksi, dan tingkat diskonto pada proyek ini terbukti mempengaruhi NPV, IRR, maupun payback period. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini sensitif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Meski demikian, hasil perhitungan analisis NPV, IRR, dan payback period untuk setiap skenario yang terjadi masih menghasilkan hasil positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa proyek ini layak secara finansial maupun tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu struktur modal perusahaan. Pertama, untuk menjalankan proyek ini, perusahaan berencana membiayai proyek dengan komposisi 50% utang dan 50% ekuitas. Kedua, struktur modal ini dipilih untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi resiko ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber pendanaan. Struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas dapat memberikan fleksibilitas dan kemampuan bertahan yang lebih baik. Justifikasi rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, proyek pembangunan pabrik PT POPMI ini layak dijalankan karena memiliki NPV positif yang menunjukkan nilai tambah bagi perusahaan. Tingkat pengembalian IR lebih tinggi dari biaya modal dan payback period yang relatif cepat, yaitu kurang dari 3 tahun. Analisis faktor resiko. 1. Identifikasi faktor-faktor resiko. Di antaranya resiko perubahan harga bahan baku dan komponen. 2. Resiko perubahan permintaan pasar dan daya saing. Resiko perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Resiko operasional terkait produksi dan kualitas. Kedua, pembahasan dampak resiko terhadap kelayakan proyek.
Perubahan harga bahan baku dan komponen dapat mempengaruhi biaya produksi. Perubahan permintaan pasar dan daya saing dapat mempengaruhi pendapatan. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi biaya operasional dan perizinan. Kemudian, resiko operasional dapat mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas. Ya, baik. Selanjutnya, alternatif strategi. Diversifikasi sumber pasokan bahan baku dan komponen, pengembangan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perubahan pasar, pemantauan regulasi dan kebijakan secara berkala, penerapan sistem manajemen operasional yang efisien dan terkendali, lalu kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk berbagi risiko dan sumber daya, ekspansi ke wilayah lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Terakhir ada diversifikasi produk untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk utama. Ya, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proyek pembangunan PT POMI dengan biaya investasi awal sebesar 25 miliar rupiah, estimasi pendapatan tahunan sebesar 40 miliar rupiah, dan biaya operasional tahunan 31 miliar layak untuk dijalankan. Saran dari kelompok kita, perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kelayakan proyek seperti pengubahan harga bahan baku, permintaan pasar, regulasi, dan risiko operasional.